Ya, bismillah. Sekarang saya bersama narasumber dari pemilik wirausaha atau kedai Uncle Chaps. Langsung saja saya ingin mempertanyakan terkait customer segment atau pelanggan yang dituju itu ke arah lebih mana kah itu? Saya lebih berfokus kepada anak-anak, remaja dan orang tua Oh, karena di Uncle Chaps itu menyediakan kopi dan juga milkshake. Jadi oh, semuanya bisa kena. yang kedua itu value propositionnya atau harganya itu kak, apakah terjangkau atau bagaimana kak? Kalau harga kita bisa dibilang termasuk terjangkau karena menunya itu paling rendah 8.000 sampai Sekarang 15.000. terkait customer relationship-nya ini Kak, terkait hubungan pelanggan ini, bagaimana itu bisa dirajut sehingga pelanggannya itu mampu tertarik untuk membeli di kedai usaha Kakak itu? Oh iya, persoalan relationship terhadap pelanggan, ya, siapapun pelanggan, bagaimanapun tampilannya, isi kantongnya kita harus tetap uh, melayani seperti pelanggan semuanya rata. Jadi kita tidak menitikberatkan bahwa satu pelanggan ini karena dia orang ini kita harus spesialkan, itu tidak. Jadi kita harus ramah kepada semua pelanggan agar dia nyaman untuk beli terus ke kedai kita. Oh iya, iya. Jadi terkait channel atau salurannya itu yang ditujukan ini kepada anak-anak Kak Di dan Ya, remaja. remaja dan juga orang tua. Oh iya. Nah terkait aliran pendapatan ini Kak, bagaimana itu? Aliran pendapatannya ya lumayan stabil. Mungkin di awal-awal penjualan kita masih agak goyah karena mungkin masih kurang promosi dan masih kurang orang-orang mengetahui kita membuka kedai dan menjual produk seperti ini. Tapi 2-3 bulan pertama itu sudah mulai stabil, sudah mulai banyak yang tahu dan penghasilan juga semakin bulan semakin meningkat. Oh, jadi seperti itu Kak Di. Terkait sumber kunci ini seperti apa itu Kak targetnya Kak? Ya, sumber kunci untuk bisa lebih meningkatkan lagi kedai kita, ya kita harus melihat zaman di mana tren yang saat ini berlaku. Ya kita harus adopsi juga itu tren di kedai kita supaya kedai kita bisa lebih kekinian dan orang tertarik dan orang akan terus datang sehingga usaha kita tidak mati begitu saja digerus zaman. Oh iya, iya, Jadi iya. kita harus terus ber Berinovasi Kak apa Di. lagi namanya, berinovasi. Oh iya, iya, iya. Ya, Nah, terkait dengan kegiatan utama ini Kak, apakah ada kegiatan utamanya itu di dalam penjualan tak? kegiatan utama ya yang pertama itu kita fokuskan kepada pelayanan, yang Iya. kedua promosi dan Oh. juga kelayakan produk atau kualitas produk, Hmm. itu yang kita utamakan. Oh iya, iya. Nah, kalau terkait kemitraan atau partner tak ini, apakah ada dari luar yang menjalin kemitraan sama kita atau memang kita membangun usaha ini sendiri? Kalau mitra sih belum. Kebetulan saya membuka kedai itu dengan biaya sendiri, Iya. biaya dari orang tua. Tapi berbicara mengenai mitra, kita sampai saat ini belum menjalin mitra dengan instansi apapun. Pertanyaanku terakhir ini Kak, terkait struktur biayanya ini bagaimana sehingga kita mempertahankan segala biaya atas sehingga pendapatan dan pengeluaran tetap stabil Kak. Ya, kita melihat daripada apa yang kita jual, di mana
apa yang kita sediakan dan apa permintaan dari pada pelanggan. Nah, kalau kita sudah bisa membaca bahwa kebanyakan pelanggan meminta seperti ini, apa salahnya kita hadirkan. Kemudian produk-produk yang sebelumnya kurang diminati oleh pelanggan, kita coba inovasi. Ketika kita sudah coba inovasi kemudian tidak ada juga minat, saya lebih memilih untuk hilangkan dan menggantikan dengan produk yang baru, di mana produk baru itu lebih banyak permintaannya dibanding produk yang lama. Jadi saya fokuskan di situ. Maka dari itu kita harus terus berinovasi, membaca keadaan pasar dan kemauan pelanggan, supply and demand Oh iya iya dalam iya. dalam teori ekonomi, hukum ekonomi. Oh iya. Saya kira sekian Mi dari pertanyaanku yang saya ajukan untuk kakak ini, dan terima kasih untuk waktu yang kakak berikan kepada saya juga ini, sangat membantu. Oke, oke, Mungkin sama-sama. ada yang ingin disampaikan untuk. Oke, pesan saya kepada generasi-generasi muda atau mahasiswa, sekarang itu bukan zamannya untuk kerja kantoran. Kita mesti ingat bahwa di 2030 sampai 2045 itu Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi itu melonjaknya jumlah pemuda yang ada di Indonesia. Nah, jadi bagaimana jadinya ketika semua pemuda pada saat 2030 dan sampai 2045 itu semuanya hanya ingin menjadi pegawai, itu pasti akan mustahil, kecil peluang untuk bisa masuk. Nah, mulai sekarang kita jadi UMKM saja, atau kita mari berbisnis lah, Oh iya. mari berbisnis, karena jangan malu berbisnis. Anak muda sekarang harus mulai berbisnis dan menanamkan di kepalanya bahwa harus kaya sebelum 30 tahun. Terima kasih nih atas penyampaian yang sangat bijaksana dari kakak, yang memiliki usaha dari Uncle Chaps ini. Ya, sekian mungkin dari wawancara sedikit kepada narasumber ya kak. Oke, sama-sama. Saya ucapkan banyak-banyak lagi terima kasih, dan Terima kasih banyak juga. ya, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.